Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Hari ini kita akan belajar tentang preprocessing. Ini teorinya teman-teman sudah dapat kemarin ya, waktu hari minggu lalu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang preprocessing. Nah, preprocessing, mungkin teman-teman kemarin masih sedikit ingat tentang preprocessing yang apa namanya mengimputasi missing value dan sebagainya. Nah, di sini preprocessing dia sangat penting. Kalau di kemarin saya sudah sampaikan bahwa dia malah 90% dari proses. 90% pekerjaan ada di preprocessing. Karena apa? Karena preprocessing ini sangat memerlukan kehati-hatian sebagainya. Nah, jadi harus memperhatikan benar-benar data kita itu seperti apa, bagaimana dan sebagainya. Nah, sebaiknya metode apa yang digunakan itu pertimbangannya banyak seperti itu. Nah, sehingga di sini sampai 90% dari pekerjaan itu benar, karena memang itu tadi harus benar-benar diperhatikan, karena kalau preparasinya nggak tepat, bisa jadi hasil mainnya nggak bagus. Seperti itu. Dia adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan, salah satu ya dari sekian banyak faktor. Nah, dari pemodelan ini data mining machine learning sama aja, jadi kalau kita menggunakan algoritma learning supaya mesin belajar itu masih metodenya machine learning. Kita akan mengenai imputasi sama normalisasi data. Seperti itu. Nah, ini tujuannya adalah supaya mahasiswa bisa menerapkan proses dan teknik proses. Ya, harap-harap habis ini setelah praktikum ini teman-teman bisa menerapkan sendiri dengan data masing-masing seperti itu. Nah, dalam hal ini adalah imputasi sama transformasi atau normalisasi data. Kemudian untuk dataset yang saya gunakan, sebenarnya saya awalnya ingin menggunakan data iris, seperti itu. Kemudian saya ganti, kenapa? Karena data iris nggak ada missing value-nya. Ya, saya baru oke. Jadinya saya ganti ke hepatitis. Ini teman-teman bisa cek lagi di link ini, dataset hepatitis. Ya, dia punya missing value, kemudian dia atributnya ada 19, 155 row. Kalau kemarin di dataset air ada 150 row, sekarang kita punya 155 row. Kemudian dia kelasnya ada di depan, kelasnya ada di kolom pertama, kelas Dial Live ini. Kemudian ini ada 20 ya, atributnya ada 19, karena yang nomor 1 adalah kelas, sehingga sisanya ada 19 variabel atau fitur, 19 fitur. Ada usia, ada jenis kelamin, steroid, antiviral, dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa cek papernya di sini, paper ini, untuk tahu lebih lanjut, ini sebenarnya tentang ini apa sih, dan sebagainya. Gitu. Jadi paper yang membersamai data ini sudah ada di relevant papers. Seperti itu. Ini adalah paper-paper yang mensitasi atau menggunakan data ini. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Nah, ini adalah paper yang menggunakan data ini. Awalnya, jadi ini data didonasi tahun 88. Dia sudah dipakai sejak tahun 83, 87. Kemudian 88 didonasi. Tahun 88 didonasi, kemudian ini adalah orang-orang yang menggunakan setelah itu. Seperti itu. Nah, oke. And then kemudian
Di sini saya memang sengaja nyari missing value data dengan missing value, sengaja banget ya, supaya bisa dipraktikkan gitu seperti itu. Nah, kita akan mengimpor data ini hepatitis datanya. Nah, kemudian note sebagai disclaimer bahwa penggunaan data dan teknik dalam praproses ini murni hanya untuk kepentingan pembelajaran ya, tidak ada maksud tertentu dan maksud lain, hanya untuk pembelajaran. Apakah ini teknik yang saya pakai di pembelajaran ini udah paling tepat? Saya bilang ya nggak tahu, belum tentu gitu. Saya hanya akan fokus ke teknik praproses yang untuk pembelajaran seperti itu, yaitu dari imputasi sama normalisasi. Apakah itu yang paling bagus Bu yang dipraktekkan di sini? Belum jaminan seperti itu. Kemudian kita bisa mulai, kita import Pandas, kemudian kita ambil PET ini, arsip ICSD.edu. Di sini adalah hepatitis/hepatitis.data, seperti itu. Atau jika teman-teman udah download duluan, bisa pakai PET komputer teman-teman, di mana nyimpen datanya, silahkan. Kemudian seperti yang lalu kita sudah pelajari, bahwa secara default read CSV akan membaca baris pertama sebagai nama kolom atau header. Nah, sehingga saya langsung saja, saya nggak akan bahas itu lagi, sehingga saya akan memberikan header langsung sesuai dengan nama di UCI-nya. Kemudian kita read CSV. Kita read CSV-nya. Kemudian kita lihat deskripsinya. Nah, deskripsinya. Nah, teman-teman perhatikan di sini yang ada 19 atau 20 sama kelas. Tapi yang keluar cuma 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini karena kemarin mungkin teman-teman masih ingat, karena dia yang modelnya yang dikenali sebagai angka atau numerik oleh si Python-nya. Si Pandasnya bacanya, kan si Pandas otomatis mengassign tipe-tipe data. Nah, jadi yang ketarik hanya yang numerik, yang di-describe. Nah, kemudian kita lihat hasil import pemberian header-nya. Nah, padahal di sini teman-teman lihat, jadi ini angka semua ya. Iya, ini angka semua. Seperti itu. Nah, karena jadi beberapa variabel atau fitur dia dikenali sebagai objek. Kita lihat ya. df date types. Nah, ini steroid dikenali sebagai objek. Objek itu berarti seperti string, seperti itu ya, campuran gitu. Nah, biasanya kenapa si Pandas mengenalinya dia sebagai objek? Biasanya gara-gara ada missing value seperti ini. Nah, ini kan bukan angka ya, ini kan string, sehingga dia dianggapnya sebagai objek seperti itu. Berarti kemungkinan besar yang objek ini, padahal harusnya di sini angka semua, kemungkinan besar adalah gara-gara itu tadi, gara-gara ada missing value. Nah, nanti kita harus perbaiki ini semua. Nah, mungkin teman-teman perhatikan juga di sini, yang tanda tanya ini adalah missing value, bisa dibaca juga di deskripsi datanya di sini ya, missing values yes. Nah, dia missing value-nya ditandai dengan tanda tanya, seperti itu. Nah, contohnya ini, di ProTime, ini kemudian ALK Postpat, dan sebagainya. Ini ada juga di sini. Dan yang lain ini karena cuma 5 baris pertama, nggak semuanya kelihatan di sini. Tapi yang jelas ini ada missing value-nya. Ya, ada missing value-nya. Kemudian ada tanda tanya ini missing value. Kemudian lalu bagaimana mengidentifikasi semua missing value dan mengatasinya. Terus bagian yang mana aja yang ada missing value-nya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita cari tahu dulu, identifikasi dulu missing datanya, missing value-nya. Seperti itu. Kemudian kita tangani missing value-nya, kemudian kita perbaiki format datanya. Seperti itu. Nah,
Kemudian cara mengidentifikasi. Nah, bahwa sebenarnya si Python itu bisa mengenali missing value, tapi tulisannya bukan tandanya none, seperti itu, none, not a number. Nah, jadi kita akan konversi semua tanda tanya yang ada di data ini menjadi none terlebih dahulu. Nah, kita akan mereplace tanda tanya menjadi none. Nah, makanya kita akan menggunakan fungsi replace. Replace A jadi B, seperti itu. Nah, kemudian kita jalankan, kita import NumPy, pakai NumPy ya. Kita replace tanda tanya dengan apa? np.none. NumPy none. Jadi ada fungsi NumPy untuk mengubah untuk memanggil none, np.none. Jadi tanda tanya menjadi none. Nah, ini teman-teman perhatikan yang tanda tanya tadi berubah menjadi none, not a number. Nah, ini sudah oke. Ini sudah oke. Nah, kemudian kalau kita sudah dapat nih, ini sudah dikenali oleh si Python. Sudah dikenali, kalau ada missing value-nya, Python udah tahu nih ada nan ini. Nah, and then kita harus mendeteksi ada berapa, di mana, sebagainya mungkin ya. Nah, kita bisa pakai is null sama not null. Nah, is null sama not null adalah fungsi boolean. Nah, fungsi boolean kalau is null adalah null gitu. Jadi ketika di sini adalah missing value, apakah ini null? Apakah ini is null? Yes, ya kan? Benar. Makanya dia nilainya true. Benar, ini adalah is null. Kalau yang full kayak gini, nih ada angkanya, apakah ini is null? Tentu hasilnya adalah false. Seperti itu. Kebalikan dengan not null. Apakah ini not null? Ya, true. Karena ini bukan null ya. Ini nggak missing. Tapi ketika none, apakah ini not null? False. Karena ini adalah null. Seperti itu. Ini adalah missing value, not a number. Seperti itu. Nah, kita lihat ya, kita pakai is null, missing data, saya simpan ke dalam namanya missing data, df.isNull, kemudian kita lihat head-nya, missing data. Nah, teman-teman perhatikan di sini, apakah ini is null? False. Giliran sampai sini akan menjadi true. Seperti ini kan menjadi true. Kebalikannya dengan not null. Not null. Nah, harusnya kebalikan nih. Kalau ini false, di sini true. Seperti itu. Tapi giliran pas missing dia false. Nah, gitu. Jadi ketahuan nanti di sini ada missing value. Nah, false ini adalah missing value. Atau kalau pakai is null, yang true adalah yang missing value. Nah, kemudian kita akan hitung. Berapa missing value untuk setiap variabel, setiap fiturnya. Dari depan sampai belakang. Kita lihat ada berapa banyak missing value. Nah, kita pakai value count, menghitung missing value. Nah, jadi dia akan menghitung setiap isi variabelnya, misalnya satu ada berapa yang false ada berapa, yang true ada berapa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau kelas ini pakai ini ya, missing data, ini adalah yang is null, missing data ini missing data 2. Ini dengan is null tadi, ketemu yang false adalah 155. Berarti dia tidak ada yang missing value. Age juga 155. Kemudian sex juga, kemudian steroid. Ini ada yang true nih, ada yang missing 1. Kemudian fatigue, ini ada 1. Malaise, anoreksia, liver big ada 10 yang missing, dan seterusnya. Ini banyak sekali ya missing value-nya ya. Nah, sampai dengan proteinnya ada 67 yang missing. Nah, atau
Bisa juga teman-teman pakai df.isnull.sum, jumlahnya aja, langsung aja jumlahkan missing value-nya. Oke, kelihatan semua ya. Steroidnya 1, fatigunya 1, dan sebagainya. Ini adalah jumlah missing untuk setiap itu, setiap variabel kelasnya termasuk. Nah, missing value sebanyak ini, and then bagaimana? Dari data 155 ternyata yang missing lumayan, dari berbagai variabel. Nah, kemudian bagaimana menanganinya? Yang pertama kita bisa drop datanya, apakah itu seluruh baris ataupun seluruh kolom. Nah, kalau seluruh baris, berarti memang di baris itu misalnya, di baris itu memang hampir semuanya missing. Sudahlah, kita delete saja misalnya ya. Dari 19 variabel yang ini cuma 2, kayaknya nggak bisa dipakai banget gitu, misalnya. Kemudian kolom, bisa jadi satu kolom itu hampir semuanya missing. Nah, itu juga bisa kita drop, tergantung kasus. Silahkan pertimbangannya seperti apa nanti, gitu. Apakah itu memungkinkan untuk di drop atau tidak. Nah, biasanya kalau teman-teman sudah main di ranah yang real, biasanya ada memang orang ahli di bidangnya akan konsul ini kira-kira bisa enggak dan sebagainya. Itu bisa dikonsultasikan langsung dengan ahli. Kemudian yang berikutnya adalah mereplace data. Nah, misalnya adalah di-replace dengan rata-ratanya, di-replace dengan frekuensi terbanyaknya misalnya. Kemudian bisa pakai fungsi lain, kemarin kita udah bahas sedikit, bisa pakai fungsi-fungsi lain. Regresi, dan sebagainya. Itu. Nah, kemudian kita akan mereplace dengan min untuk apa namanya ini, bilirubin, alkapuspat, SGOT, albumin, sama protein. Kenapa pakai min? Kenapa pakai min? Karena data tersebut, teman-teman perhatikan, balik lagi ke datanya. Coba saya lihat di F-head-nya dulu. Teman-teman perhatikan dulu di sini. Nah, sama datanya sini. Nah, teman-teman perhatikan di sini, misalnya ini, kelas daily life. Kalau kelas ya, berarti ada hidup, ada mati. Kemudian itu binary kan. Kemudian apa age-nya, usianya bisa angka-angka berapa aja. Kemudian jenis kelamin juga apa namanya kategorikal lah istilahnya, steroidnya juga dan sebagainya. Nah, teman-teman perhatikan di sini bilirubinnya itu angka-angka, maksudnya dia adalah float. ALK fosfat juga apa namanya float atau integer seperti itu, numerik. Nah, karena dia numerik gitu, karena dia numerik sifatnya. Nah, sehingga kita putuskan tetap misalnya pakai min, pakai rata-rata saja. Seperti itu, rata-rata dari pasien lain. Nah, selain rata-rata seluruh data, bisa juga teman-teman ambil rata-rata dari kelas yang sama. Seperti itu juga bisa. Nah, untuk di praktikum ini, saya akan merata-rata saja dari seluruh sampel, dari 155 ya, ada yang kosongnya berapa, berarti yang isi itu akan kita rata-rata. Seperti itu. Jadi bilirubin, ALK fosfat, SGOT, albumin, sama protein, yang merupakan dia bentuknya adalah numerik. Memang dari sananya suatu yang numerik. Gitu. Kemudian untuk steroid, fatigu, malaysia, anoreksia, dan sebagainya, saya nih, steroid, fatigu, dan sebagainya, malaysia, anoreksia, dan sebagainya, dia kan bentuknya yes, no, kayak kategori, gitu kan. Kalau 1 adalah no, 2 adalah yes, misalnya. Nah, sehingga di sini saya akan menggunakan frekuensi. Kalau di rata-rata itu jadi nggak make sense, ya nggak? Jadi gini, misalnya yes, no, kemudian nilainya adalah 1 sama 2. Disimbolkannya sebagai 1 sama 2. Kalau kita ambil rata-rata, misalnya rata-rata, kita pakai rata-rata. Rata-rata adalah misalnya 1,5. 1,5 itu yes atau no. Seperti itu kan nggak make sense seperti itu, sehingga kita akan putuskan dia pakai frekuensi saja, misalnya
frekuensi yang paling banyak yes atau no. Seperti itu. Nah, bahwa bisa kembali lagi lihat ke materi teorinya, bisa juga dia diambil dari frekuensi dari kelas yang sama. Sama-sama kelas DAI misalnya. Berarti saya mau lihat nih, ada yang di kelas DAI ini ada yang missing, steroidnya 1 misalnya. Jadi saya hanya akan melihat frekuensi dari kelas yang DAI. Seperti itu misalnya. Nah, bisa juga untuk dari seluruh data. Nah, untuk di praktikum ini saya akan menggunakan dari seluruh data saja. Itu. Nah, ini ada steroidnya bolong 1, missing 1, fatigue 1 dan sebagainya, liverpic 10 dan seterusnya. Nah, ini saya akan pakai frekuensi karena dia bentuk datanya adalah yes no atau kategorikal atau lebih ke bolehan seperti itu. Tapi angkanya kan 1 sama 2. Karena itu adalah penggambaran dari yes sama no, kita nggak mungkin ambil tengah-tengahan gitu seperti tadi. 1,5, 2,5, 1,5, 1,7 itu nggak mungkin. Sehingga itu tadi kita coba pakai frekuensi. Nah, kemudian misalnya di ProTime nih, ProTime ini kita beresin dulu yang min. Nah, ProTime. Nah, kita cari rata-rata ProTime. Kita konversi dulu dia ke float. Kemudian kita rata-rata. Ingat tadi teman-teman bahwa si ProTime ini dideteksi sebagai suatu objek atau string. Sehingga perlu banget kita konversi dia menjadi bentuk numerik seperti itu. Nah, di sini ProTime kita ubah menjadi float. Nah, karena kita mau nyari rata-rata nih. Nah, oke. Nah, kemudian rata-ratanya ketahuan. Rata-ratanya ketahuan 61,85 di sini. Nah, sehingga apa? Si ProTime ada 67 nih, 67 yang missing. Kita isi nilai yang missing dengan 61,85 ini. Nah, replace none dengan nilai min pada ProTime. Nah, df ProTime-nya di replace pakai apa? AVG ProTime ini 61,85 ini. Oke. Kemudian kita lihat head-nya. ProTime mana tadi yang banyak banget yang kosong. Nah, ini 61,85 dan seterusnya. Iya, yang nan sudah di replace. Sampai sini ada pertanyaan? Saya lupa nggak nanya. Halo? Apakah masih memperhatikan? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, ada jelas ya tapi? Jelas nggak? Bingung nggak? Jelas, Bu. Teman-teman yang lain? Jelas tidak? Jelas. Kalau bingung saya agak sedikit ulang lagi nggak apa-apa. Jadi kita ambil di sini ya. Kita ambil nilai ProTime-nya, kita ubah menjadi numerik, kemudian kita hitung rata-rata. Seperti itu. Nah, kemudian rata-ratanya kita pakai untuk mengisi missing value. Seperti itu. Kemudian kita juga lakukan hal yang sama untuk yang lain. Ini ada bilirubin, ALK fosfat, SGOT dan sebagainya yang ada missing value-nya aja, yang bentuknya numerik. Bukan yang kategorikal, ini kan kategorikal nih, enggak. Kita lewat dulu. Nah, ini ALK fosfat, bilirubin, SGOT, albumin dan sebagainya. Nah, kita bisa run lagi. Ini nanti akan hilang otomatis nih. Steroidnya belum ya. Bentar, yang ada nannya yang numerik tadi mana? Oh, ini ALK fosfat. Kita run lagi sehingga nanti akan berubah. Nah, ALK fosfat nih. Ya rata-ratanya berarti 105 ya. Jadi dia ter-replace. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah replace dengan frekuensi untuk fitur ini tadi, steroid, fatigue, malaysia dan sebagainya ini.
Karena dia bentuknya adalah kategorikal, nggak bisa dirata-rata, yes no, bukan setengah yes setengah no, seperti itu istilahnya. Nah, kita harus pastikan mau yes atau no. Nah, misalnya nih, kita pakai value count lagi, value count, menghitung. Banyakkan yes atau no-nya, atau banyakkan 2 atau 1-nya, oke. Di steroid ini kita punya satu missing value, kemudian selain yang missing ya, ada 2, yes-nya ada 78, yang no-nya ada 76. Nah, karena kita ambil maksimum frekuensi berdasarkan frekuensi yang mayoritas gitu, berarti kita ambil angka 2. Ambil 2, karena dia yang maksimum. Nah, kemudian selain kayak gini, kita kalau mau langsung kita bisa pakai IDX max. Nah, supaya tahu tipe mana yang paling banyak, 2 atau 1, seperti itu. Nah, misalnya nih 2, berarti kita akan replace yang missing dengan angka 2. Kalau kita lihat tadi di sini, nah steroid, nah berarti ini akan kita replace dengan angka 2. Nah, kemudian kita replace dengan angka 2, kita run ulang di sini, otomatis nanti dia akan urutannya berubah. Nah, nih, jadi 2. Seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk variabel lain, misalnya fatigue. Nah, bacanya apa nih? Nah, kita replace. Kemudian Malaise, begitu juga. Kemudian yang lain juga, ini saya langsung kepok banyak banget, anoreksia, liver peak dan sebagainya, semuanya sudah di replace, kita replace, dan kemudian setelah selesai kita replace semuanya, kita cek lagi apakah masih ada missing value, jangan-jangan ada yang kelewat gitu misalnya. Oh, kita lihat sudah tidak ada di sini, 0 semua. Is-null-nya sudah nggak ada, is-null.sum-nya nih kosong semua. Nah, berarti kita sudah selesai mengisi missing value. Seperti itu. Nah, apakah sampai sini jelas? Jadi kalau ada data dengan missing value, kita harus deteksi dulu missing value-nya ditandai dengan apa. Seperti itu. Nah, nanti kita bereskan satu persatu. Misalnya tadi ada tanda tanya, kita ubah menjadi none dulu, kemudian none-nya kita identifikasi dulu, none-nya ada di mana saja. Itu variabelnya menyatakan apa, dan sebagainya. Kita perlu perhatikan itu baik-baik. Nah, kemudian kita isi atau replace, misalnya perlu di replace, kira-kira teknik replace-nya yang paling bagus yang mana? Nah, atau misalnya perlu di drop, misalnya satu kolomnya itu isinya yang isi cuma sedikit, mayoritas missing, apakah itu bisa di drop? Seperti itu juga perlu analisis. Kemudian misalnya adalah satu baris, misalnya satu pasien itu hampir semuanya missing, cuma ada usianya sama gendernya, yang lainnya kosong, tahu-tahu kelasnya meninggal gitu. Nah, bagaimana ini bisa kita pakai? Nah, kalau memang nggak memungkinkan untuk dipakai, kita bisa drop seperti itu, satu baris. Nah, jadi semuanya adalah tergantung dengan datanya, sama sebenarnya understanding terhadap data tadi. Balik lagi ke sana, sangat-sangat penting. Apalagi ketika teman-teman nanti sudah memakai teknik mining atau analisis data itu sudah di dunia nyata real. Jadi konsultasi dengan ahlinya itu adalah nomor 1. Seperti itu. Nah, apakah sampai dengan imputasi missing value-nya ada pertanyaan? Bu, mau bertanya, Bu. Ya. Kalau kita nggak usah convert ke NaN dulu, untuk number kan semuanya tanda tanya tuh ya, Bu. Jadi langsung aja itu tanda tanyanya ditandain sebagai missing value. Maksudnya tidak usah diubah menjadi none gitu. Iya, Bu. Bisa nggak? Nanti dia tidak akan bisa didetek seperti ini, Mas. Jadi istilahnya kamu akan repot nyari tanda tanya, kemudian tanda tanya kamu ubah satu-satu gitu kan.
Nah, ini masalahnya nanti berarti kamu harus masalah numeriknya nanti bisa nggak ya? Misalnya tadi mengambil rata-rata. Kalau masih ada tanda tanya, apakah bisa dirata-rata seperti itu? Halo? Jadi dia harus dikonvertnya itu ke NaN dulu, Bu. Iya, itu defaultnya Python. Jadi dia jadi kalau pas menghitung tadi misalnya rata-rata frekuensi gitu, Mas, otomatis yang 6 itu akan di-skip. Seperti itu, di-skip. Jadi nggak ikut gitu. Misalnya ini tadi, ini nih. Kamu perhatikan di sini, tadi steroid ada satu yang missing. Datanya ada 155 baris. Nah, 8 tambah 6 berapa? 4 kan? 154 kan? Nah, jadi 155 itu ada satu missing. Berarti dia otomatis akan nyari yang yang nggak missing gitu, termasuk yang rata-rata dan sebagainya, min dan sebagainya. Kita menghitung rata-rata gitu. Jadi yang missing itu otomatis akan di-skip oleh dia. Nah, kalau ini misalnya di sini nggak kamu jadikan none, pasti di sini ada tanda tanya 1 seperti itu. Nah, kemudian bagaimana menghitung min-nya? Apakah dia akan bisa menghitung kalau ada istilahnya ada string-nya seperti itu? Kemungkinan enggak. Nah, halo Mas. Oke Bu, paham, makasih Bu. Ya, perlu banget dia diubah menjadi data yang memang benar-benar bisa dibaca oleh tools kita. Teman-teman nanti misalnya nggak pakai Python pun, misal pakai yang lain, usahakan bahwa konversi data adalah dengan ke sesuatu yang memang terbaca gitu. Keterbacaannya itu sangat-sangat penting. Nah, ketika prosesnya kelihatan jelas, oh kayak gini loh. Jadi si sistem atau si tools-nya juga mengenali. Itu penting sekali. Nah, gitu. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan lanjut. Jangan sedih ya. Kemudian kita akan memperbaiki format data. Nah, bahwa kita cek atau pastikan bahwa semua data dalam format yang benar. Yang integer ya integer, yang float ya float, yang teks dan atau lainnya, misalnya objek dan seterusnya. Nah, kemudian kalau di Pandas kita mau ngecek tipe data pakai di type, kemudian kalau mau mengubah tipe data pakai S-type seperti itu. Nah, misalnya kita mau melihat semuanya seperti ini. Oke. Nah, misalnya misalnya yang bentuknya 1 2 yes no tadi kita mau ubah menjadi integer seperti itu. Kan 1 sama 2 itu kan sesuatu yang integer, bukan objek seperti itu. Supaya bisa dihitung misalnya. Nah, kita akan ubah menjadi integer, kemudian tadi yang bentuknya numerik, memang numerik, ada 3 koma-koma dan sebagainya, kita ubah menjadi misalnya float. Supaya lebih fleksibel, kita float. Kemudian kita ubah bilirubin, ALK fosfat, SGOT, albumin, protein. Ini kita ubah menjadi float. Tadi yang awalnya yang awalnya objek. Kita ubah. Kemudian yang kategorikal tadi kita ubah menjadi integer. Seperti itu. Nah, kita lihat hasil konversinya. Nah, ini sudah integer, float. Nah, ini kita sudah dapat semua variabel dalam bentuk yang numerik. Nah, kemudian berarti sekarang kita sudah punya data yang tanpa missing value-nya nggak ada, kemudian tipe datanya sudah pas. Seperti itu, sudah pas menurut analisnya misalnya. Nah, ini sudah pas, ini udah numerik semua. Nah, karena tadi kita pakai min ya, ada koma-koma, kita ubah menjadi float ini. Kemudian yang utuh-utuh 1 2 yes no kita pakainya integer. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita ubah tipe datanya, tadi kan udah missingnya sudah beres, tipenya udah beres, berikutnya adalah normalisasi data.
teman-teman juga masih ingat kemarin, misalnya mentransformasi berarti dia akan mengubah variabel ke dalam range yang sama. Nah, dia ada scaling. Nah, supaya di range yang sama. Mari kita sudah bahas supaya tidak ada satu variabel yang dominan terhadap variabel yang lain. Seperti itu. Nah, misalnya kita ubah kolom bilirubin misalnya. Bilirubin. Kita cek dulu df.head bilirubin yang kayak apa sih? Nah, bilirubin set. Nah, nih 19071 dan seterusnya. Ini maksimumnya berapa ini? Nggak kelihatan ya kalau cuma 5 baris. Nah, ya misalnya kita pakai min max. Kalau pakai min max, kita coba rumusnya teman-teman juga masih ingat. Kita misalnya mau min max, kemudian minimumnya 0, maksimum 1 misalnya. Nah, kita pakai rumus ini ke bilirubin. Nilai lama dikurangi minimum dibagi nilai maksimum, max nih, dikurangi minimum, dikalikan max barunya adalah 1, dikurangi minimum barunya 0, ditambah minimum barunya 0. Seperti itu. Karena kita mau dia 0 sampai 1. Nah, seperti itu. Putaran, kemudian misalnya untuk age atau usia, teman-teman perhatikan di sini usia ada 30, 50, 78, dan seterusnya. Usia. Nah, misalnya kita mau ubah dia juga pakai min max, misal. Nah, bisa pakai yang lain juga ya. Nah, kita pakai min max. Kemudian kita lihat sekarang head untuk age. Oh, ini usia. Kemudian nih, ini ada 1 nih berarti max nih. Perhatikan di sini. 178 yang paling tua. Kemudian bilirubinnya juga sudah berubah. Seperti itu. Nah, kemudian nanti jika semuanya sudah selesai dikonversi menjadi 0 sampai 1. Nah, kita bisa simpan dia ke dalam CSV. Misalnya simpan dulu deh, nanti supaya apa? Kita misalnya perlu lagi kita tinggal tarik, nggak usah mengulang praproses. Seperti itu. Kita simpan, misalnya apa kita namai cleandf. Nah, cleandf.csv. Misalnya sudah selesai, ini belum selesai nih. Nah, kemudian nanti kita bisa simpan, kemudian kita simpan misalnya di hard disk teman-teman. Kemudian nanti kalau mau memining, tinggal kita pakai yang sudah diproses. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa selesaikan lagi. Teman-teman perhatikan di sini misalnya steroid itu apa namanya, yes itu 2, no itu 1. Nah, kalau teman-teman pakai min max, misalnya pakai min max, dia akan berubah menjadi apa kira-kira? 1 itu no, 2 itu yes. Kira-kira kalau di min max, nilai 1 ini berubah menjadi berapa? 0, Bu. Ya, karena 0 sampai 1. Angkanya cuma 1 sama 2, berarti akan berubah menjadi, kalau no itu adalah 0, yang yes, yang awalnya 2 akan menjadi 1. Dan seterusnya. Termasuk kelasnya. Die, no, ya, my, yes. Seperti itu. Kalau meninggal itu 1, kalau hidup itu adalah 0. Sebentar. Saya harus baca papernya lagi kalau mau apa pastinya. Ya, seperti itu. Kalau meninggal itu positif 1. Biasanya seperti itu. Oke. Nanti bisa diteruskan untuk semua variabel, silahkan. Saya sarankan untuk tetap diteruskan. Nanti saya akan masukkan ke dalam kuis. Silahkan, nih kuisnya belum saya show karena belum selesai bikin. Nanti siang insya Allah. Agak sebentar lagi. Nah, gitu. Apakah sampai sini ada pertanyaan?
Ini nggak akan saya tagih, saya minta diselesaikan praprosesnya. Nah, nggak akan saya tagih, tapi teman-teman ingat bahwa itu tadi saya akan membuat kuis yang berhubungan dengan itu. Nah, silakan diselesaikan dulu, gitu. Nah, dan kita akan pakai untuk praktikum berikutnya nanti, yang entah pertemuan keberapa nanti. Gitu. Minggu depan apa coba? Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ibu mau nanya dong. Iya, silakan. Itu rumus min max-nya itu untuk semua atribut sama kan Bu ya? Iya, sama. Oh. Sama. Tinggal misalnya ini yang lain ya tinggal diganti ya. Minnya min yang lain juga, max-nya max yang lain gitu misalnya. Misalnya apa tadi? Selain fitur misalnya age udah ya. Kemudian misalnya ALK fosfat, tinggal di sini ganti ALK fosfat seperti itu. Oh, ya. Oke. Berarti tipe data juga bebas Bu ya? Maksudnya tipe datanya bebas? Nah, maksudnya nggak tergantung tipe data Bu? Emang ada tipe data apa? Maksudnya kayak float, buat float tuh beda lagi Bu rumusnya enggak ya? Oh enggak, ini numerik aja Mas yang penting. Oh, oke Nah, Bu. Jadi kalau ini apa namanya? Saya tadi konversi ini ke float dan seterusnya karena tadi teman-teman ingat saya mengimputasi missing value kan pakai rata-rata min kan, koma-koma gitu. Nah, kalau saya konversi yang pakai min tadi, yang ada minnya rata-ratanya, saya konversi ke float, nanti komanya hilang. Seperti itu. Nah, jadi saya sengaja yang sudah saya imputasi pakai min, saya ubah ke dalam float. Jadi, supaya komanya tidak hilang. Misalnya 105 koma gitu. Nah, ini kalau saya ubah menjadi integer, dia komanya akan hilang. Gitu. Ini juga. Nah, tapi silahkan sih kalau memang bisa hilangkan komanya, tapi buat saya enggak dulu, jadi berbahaya gitu. Supaya mendekati. Nah, kemudian apa lagi tadi? Ya, gitu. Oke Bu, terima kasih. Juga berubah. Iya, ini usia juga berubah. Karena kita ubah menjadi 0 sampai 1 ya. Kalau kita ubah misalnya integer awalnya. Kalau ketika kita mengubah 0 sampai 1, otomatis 0, 0, sekian, 0, sekian, 0, sekian, sampai maksimum adalah 1. Berarti dia otomatis mau nggak mau akan berubah menjadi float. Padahal age ini sebelumnya adalah integer, ya nggak? Jadi usia, age. Nah, age itu awalnya adalah integer. Tapi karena kita mau ubah dia menjadi maksimumnya 1, minimumnya 0, mau tidak mau, dia akan berubah menjadi float. Karena pasti ada komanya, otomatis dia berubah. Masih numerik sih. Jelas, Mas? Ya. Oke Bu, terima kasih. Ya. Oke. Nah, nanti silahkan diselesaikan, kemudian nanti bisa tersimpan. Saya mau pakai ini untuk algoritma KNN nanti. Sampai sini ada pertanyaan? Yang lain? Tidak ada? Alhamdulillah, jelas berarti. Tidak ada? Yakin? Yakin nih? Wow, kalau saya akhiri dengan cepat berarti saya bisa segera sarapan. Oke. Benar? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya stop share. Stop sharing. Bu Nurul. Iya, silakan Zidan. Saya kan tadi tugasnya selesaikan tugas proses data ini ya. Itu maksudnya tinggal di normalisasi saja. Iya, yang data yang di atas. Iya, benar. Kan missing value-nya udah selesai. Tinggal normalisasi data saja, silakan diselesaikan.
seperti itu supaya lemas juga tangannya ya. Gitu. Oke Bu, terima kasih. Ya, oh gampang, rumusnya sama kok. Tinggal di ini aja. Oke, ada lagi? Tapi tidak dikumpulkan ya, tidak dikumpulkan. Saya note lagi, saya tidak meminta hasilnya untuk dikumpulkan. Silahkan. Nanti saya akan memberikan kuis yang berkaitan dengan hal itu, gitu aja. Nah, supaya cepat teman-teman bisa bercakap. Ada lagi? Tidak? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin saya akhiri. Sebelum saya akhiri, mungkin yang bisa on-cam, silahkan on-cam. Ini ada, kalau nggak salah, ada 33 mahasiswa. Ini ada 31. Saya join 2, berarti nggak masuk banyak. 9. 4 orang nggak masuk. Ini berkurang lagi. Sudah pada live. Jangan lupa isi absen, jangan lupa isi absen selalu di Google Form, silahkan diisi. Kemudian sebenarnya saya nggak akan selalu nagih teman-teman untuk online. Silahkan yang mau online. Misalnya teman-teman ada yang sedang nggak memungkinkan untuk online, misalnya, saya nggak bisa online Bu, karena misalnya lagi di kampung memang nggak ada jaringan dan sebagainya. Saya tidak akan menuntut banget ya. Silakan, karena saya sudah rancang perkuliahan ini. Maksudnya materi sudah diupload, teman-teman bisa praktikum sendiri, kemudian kuis juga ada seminggu gitu istilahnya. Nah, ketika nggak memungkinkan, silahkan tetap isi absen, nggak masalah. Teman-teman bisa misalnya screenshot pas lagi ngerjain atau apa gitu. Saya nggak terlalu kenceng memang soal absen. Yang online silahkan screenshot online juga nggak masalah, pilih saja yang mana gitu istilahnya. Supaya lebih fleksibel. Karena saya nggak mungkin menuntut setiap mahasiswa untuk online seperti itu, karena kondisinya beda-beda. Ya, jadi nggak apa-apa, nggak terlalu kenceng kalau saya pribadi ya. Kalau dosen lain mungkin punya kebijakan sendiri. Seperti itu. Oke, saya akan screenshot setelah hitungan ke-10. Yang bisa on-cam silahkan on-cam, yang tidak nggak apa-apa. Saya hitung dari 1, setelah 10 nanti saya akan screenshot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Print screen. Taruh mana nih? Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau ada yang mau diskusikan, bisa ditulis di grup nanti supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu, kemungkinan punya masalah yang sama. Mungkin juga ketika saya nggak sempat menjawab, teman-teman yang bisa menjawab bisa bantu jawab seperti itu. Mungkin saya akhiri, cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama.